Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saat ini kami akan membahas mengenai hasil diskusi kami dengan topik manajemen konflik berbasis komunitas dalam pengembangan di masyarakat. Dan di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sheila Sondang, yang kedua ada Luis Gunawan, yang ketiga ada Fresiananta Mamonto, dan yang keempat ada Arpa Labaco, dan yang kelima ada Sandrina Seran. Dan di sini ada topik dari pembahasan kami. Yang pertama ada apa itu konflik pada komunitas, yang kedua itu konsep manajemen konflik, dan yang ketiga ada pengelolaan konflik, yang keempat ada strategi dari pengelolaan konflik, kelima itu ada tujuan manajemen konflik, dan yang terakhir ada studi kasus. Dan saat ini kami akan membahas apa sih konflik pada komunitas. Konflik itu merupakan benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih akibat adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, serta kelekangan sumber daya, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumber daya tersebut. Dan dalam kehidupan komunitas, konflik sangat sulit untuk dipisahkan karena adanya perbedaan di mana akan menjadi bagian dari dinamika sosial. Dan konflik terjadi karena dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, setiap individu atau kelompok melakukan berbagai usaha yang seringkali menimbulkan persinggungan antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dan di sini ada menurut Nasdian 2015 mengenai konflik itu dapat timbul di antara yang pertama. Yang pertama itu antar individu dengan individu lain dari kelompok yang berbeda. Dia misalnya seorang warga suku dengan seorang warga suku yang lain. Dan yang kedua itu antara individu-individu dalam suatu kelompok. Jadi misalnya ada perebutan tanah antar anggota suku yang disebut pula konflik interhouse atau intergenerasional. Dan yang antar kelompok atau intragroup atau intrahouse. Dia dapat berupa antar sub-sub kelompok yang otonom dalam suatu kelompok dan konflik antar kelompok yang besar yang otonom dalam komunitas atau masyarakat. Dan saat ini kita masuk dalam manajemen konflik berbasis komunitas. Dan di sini ada konsep dari manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan suatu proses perencanaan yang bertujuan untuk mengelola situasi yang kondusif antara pihak-pihak yang mengalami perselisihan dalam sebuah organisasi. Rencana ini disusun dengan menggunakan berbagai pendekatan agar anggota yang terlibat dalam konflik dapat dibantu untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Dan saat ini kita masuk dalam pengelolaan konflik. Menurut Ann dan Tommy pada 1996, konflik dapat dicegah atau dikelola dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu ada disiplin. Dengan mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah masyarakat harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. Jika belum jelas, mereka harus mencari bantuan untuk memahaminya. Dan yang kedua itu ada mempertimbangkan pengalaman dalam tahapan kehidupan. Konflik dapat dikelola dengan mendukung untuk mencapai tujuan sesuai pengalaman dan tahapan hidupnya. Misalnya, penyuluh junior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang ketiga ada komunikasi. Situasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang terpetik dan kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan pemberdaya masyarakat untuk menghindari konflik adalah tetapkan komunikasi yang efektif dalam kegiatan sehari-hari yang akhirnya dapat dijadikan sebagai suatu cara hidup. Dan yang terakhir adalah mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif merupakan hal pembawa konflik. Untuk memastikan bahwa penerimaan para pemberdaya masyarakat telah memiliki pemahaman yang benar, mereka dapat merumuskan kembali permasalahan para masyarakat sebagai tanda bahwa telah mendengarkan. Strategi pengolahan konflik.
Yang pertama, menghindar. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk memenangkan diri. Yang kedua, mengakomodasi. Strategi ini dilakukan dengan mengumpulkan pendapatan dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat lalu mencari solusi yang lebih mengedepankan kepentingan mereka. Yang ketiga, kompetisi. Metode digunakan ini jika memiliki banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya. Yang keempat, kompromi atau negosiasi. Saling memberi dan menerima serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Yang kelima, memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan sama-sama memenang di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Tujuan manajemen konflik yang pertama, mencegah dan meminimalkan gangguan pada anggota organisasi. Yang kedua, mendorong kreativitas anggota organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi kegiatan bersama dan kerjasama. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang kondusif dan positif. Yang kelima, meningkatkan loyalitas dan keterlibatan pada organisasi. Baik, kita masuk pada studi kasus. Selanjutnya di sini ada sumber yang kami ambil, yaitu Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, volume 17 nomor 2, November 2013, halaman 101 hingga 206. Judul jurnal, Manajemen Konflik Berbasis Komunitas, Studi Kasus Community Oriented Policing atau COP di Malioboro, Yogyakarta, oleh Muhammad Sudan, Universitas Gadjah Mada. Dan selanjutnya kita masuk pada latar belakang kasus. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, menggabungkan observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok. Fokusnya adalah bagaimana COP mengatasi konflik di ruang publik yang melibatkan multi aktor atau PKL, pengusaha toko, pemerintah, dan warga dengan kepentingan berbeda. Dan saat ini kita masuk dalam pembahasan mengenai hasil penelitian dari studi kasus ini. Yang pertama ada peran komunitas lokal. COP memposisikan komunitas sebagai aktor utama dalam resolusi konflik, memanfaatkan modal sosial seperti kepercayaan, norma lokal, dan kolaborasi. Contohnya yaitu ada strategi door-to-door dan street discussion yang berhasil meredakan ketegangan antara PKL dan pemerintah pasca penerapan Perda nomor 26 2002 tentang penataan PKL. Dan yang kedua ada pergeseran paradigma. COP membuat pendekatan dari represif negara atau state-based ke partisipatif komunitas atau community-based, dengan polisi sebagai fasilitator bukan penegak hukum tunggal. Dan yang ketiga ada keberhasilan. Indikator keberhasilan dari COP termasuk terpenuhinya hak publik, berkurangnya bentrok fisik, dan tercapainya harmoni sosial mengenai konsensus bersama. Baik, jadi dari hasil studi kasus dan kesimpulannya, konflik adalah bagian alami dari dinamika sosial yang terjadi karena perbedaan latar belakang, nilai, atau kepentingan. Meskipun dianggap negatif, konflik dapat dikelola secara efektif melalui komunikasi terbuka, kompromi, dan kolaborasi. Tujuan dari pengelola konflik ini bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama dan memperkuat hubungan. Pendekatan berbasis komunitas seperti community oriented policing terbukti efektif untuk mengolah konflik secara inklusif dan berkelanjutan. Terutama di wilayah dengan dinamika sosial kompleks, tantangan utamanya adalah menjaga konsistensi, partisipasi masyarakat, dan adaptasi terhadap perubahan kebijakan. Terima kasih.